Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah atas anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Jalan Keluar dari Kesusahan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Kami sadar ya Tuhan, bahwa hidup itu penuh dengan tantangan dan juga beberapa kesusahan. Ada kalanya kami merasa lelah, menjadi bingung, bahkan mengalami rasa putus asa saat menghadapi persoalan yang berat atau beban hidup yang berat yang kami pikul. Kami senantiasa percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyediakan jalan keluar bagi setiap pencobaan yang sedang kami hadapi. Tuhan, saat ini kami mohon agar Roh Kudus-Mu hadir dan membuka hati, juga membuka pikiran kami, agar kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup ini seringkali menghadirkan berbagai macam persoalan, kesulitan, dan juga kesusahan. Ada kalanya kita terbebani oleh hal-hal tersebut, kita menjadi putus asa, dan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Beban masalah, kekecewaan, atau bahkan penderitaan fisik dapat membuat kita merasa lelah dan kita menjadi kehilangan harapan. Namun dalam peristiwa-peristiwa seperti itulah, kita ini cenderung untuk mencari pegangan secercah cahaya di tengah kegelapan yang sedang menyelimuti. Namun kita sebagai umat percaya, kita ini memiliki janji yang teguh, yaitu kelegaan sejati hanya dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang agung yang tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai umatnya, sebagai kawanan domba-dombanya. Dia Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak terbatas, kasih Tuhan yang tidak bersyarat, dan pengharapan yang Tuhan berikan tidak akan pernah pudar. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan hati kita. Kita akan menyelami bagaimana Yesus sendiri adalah jalan keluar dari setiap kesusahan yang sedang kita hadapi. Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar solusi sesaat, melainkan suatu jawaban yang tepat, jawaban yang dibutuhkan setiap orang, yang membawa damai sejahtera, yang membawa sukacita bagi yang kita yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan segala sesuatunya itu di luar apa yang dapat kita pikirkan. Biarlah hati kita senantiasa terbuka untuk dapat menerima anugerah dan juga kekuatan yang Tuhan tawarkan. Sehingga kita dapat melangkah maju dengan penuh keyakinan, tidak peduli seberat apapun badai kehidupan yang sedang melanda hidup kita sekarang ini. Mari kita baca Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, di tengah dunia yang penuh dengan tekanan, penuh dengan pergumulan, kita ini seringkali merasa lelah, merasa lesu,
dan terbebani oleh semua hal yang terasa menekan hidup kita. Beban hidup itu dapat datang dalam berbagai macam bentuk, seperti masalah pekerjaan, soal keuangan, soal keluarga kita, bahkan soal kesehatan kita, atau bahkan soal keraguan-raguan akan rohani kita ini. Dalam Matius 11 yang ayat 28 yang sudah kita baca ini, Yesus Kristus menawarkan suatu undangan yang penuh kasih, sesuatu hal yang penuh pengharapan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini mengandung beberapa makna yang sangat penting. Yang pertama, Yesus mengalami dan memahami akan beban kita. Yesus bukan hanya Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi Dia juga manusia yang pernah mengalami penderitaan dan juga kesedihan. Dia mengerti bagaimana rasanya lelah dan bagaimana rasanya hidup penuh dengan beban. Yang kedua, undangan untuk datang kepada Yesus. Yesus mengundang semua orang yang merasa lelah dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Undangan ini terbuka untuk semua orang tanpa memandang latar belakang atau apapun masa lalu dari orang tersebut. Yang ketiga, janji kelegaan. Yesus berjanji untuk memberikan kelegaan bagi mereka yang mau datang kepadanya. Kelegaan ini bukan hanya solusi yang sifatnya sementara untuk masalah yang sedang dihadapi, tetapi suatu pemulihan yang sejati dan yang kekal yang datangnya dari Allah sendiri. Yang keempat, kuk yang ringan. Yesus menggunakan suatu metafora kuk untuk menggambarkan ajaran dan perintahnya. Dia mengatakan bahwa kuknya itu enak dan bebannya itu ringan. Ini berarti bahwa mengikuti Yesus tidak akan menambah beban kehidupan kita, melainkan memberikan suatu kelegaan, memberikan kita suatu kekuatan. Bagaimana kita dapat menerapkan Matius pasal 11 ayat 28 ini dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini? Yang pertama, sadari kelelahan dan beban kita. Langkah pertama adalah mengakui bahwa kita ini memiliki kelemahan dan kita hidup dalam keterbatasan. Kita tidak dapat memikul semua beban kita itu dengan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, datang kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Mintalah Yesus Kristus untuk masuk dalam kehidupan kita dan menjadi pemimpin dalam hidup kita. Artinya hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kita berserah sepenuhnya pada Tuhan. Yang ketiga, belajar dari Yesus. Bacalah Alkitab, renungkanlah Alkitab, dan pelajari semua ajaran Yesus Kristus. Berdoalah dan mintalah Roh Kudus untuk membantu kita dalam memahami dan menerapkan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Yang keempat, percayalah pada janji Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus akan memberikan suatu kelegaan, memberikan kita suatu kekuatan yang kita butuhkan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita berjuang sendirian menghadapi segala beban dan juga hiruk-pikuk dunia ini. Yang kelima, taati perintah Yesus. Ikutilah ajaran dan perintah Yesus dengan sepenuh hati.
Ini adalah jalan untuk menemukan suatu kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah saat ini saudara merasa letih, lesu, dan tidak berdaya karena beratnya beban permasalahan yang harus saudara tanggung dalam hidup ini? Inilah saatnya kita mulai dari bangun pagi sampai hendak tidur malam. Banyak perkara yang kita pergumulkan dan kita keluhkan. Mulai dari masalah keuangan, soal keluarga, dan juga soal ekonomi yang pas-pasan. Mulai dari usaha yang terasa sedang seret, sedang banyak masalah, dan seolah-olah itu berada di ujung tanduk. Soal beban pekerjaan yang sedang kita hadapi, dan juga suasana kerja yang mungkin tidak kondusif. Soal kesehatan yang saat ini sedang terganggu karena sakit penyakit yang lama yang belum juga terasa menerima untuk kesembuhannya. Belum lagi masalah soal anak-anak di rumah yang susah diatur atau studinya yang kian terseok-seok. Saudaraku, dalam hal pelayanan pun kita merasa bahwa pelayanan kita ini yang kita lakukan seolah-olah itu serasa sia-sia, tidak ada kemajuan, jalan di tempat, dan kita pun berniat untuk mundur dari pelayanan karena tidak tahan terhadap tekanan dan omongan dari berbagai pihak. Akhirnya, kekhawatiran dan kecemasan terus saja membayangi langkah kaki kita dan kita kian gontai dalam melangkah setiap hidup ini. Alkitab juga menegaskan bahwa kekhawatiran itu sama sekali tidak mendatangkan kebaikan seseorang. Sebab kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Dan kekhawatiran itu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Mari kita baca. Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudaraku, kekhawatiran adalah bagian dari hidup manusia di dunia ini. Bagaikan duri dalam daging yang selalu berusaha menusuk ketenangan jiwa kita. Namun dalam ayat yang kita baca ini, Yesus mengingatkan kita dengan sangat tegas. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yesus menegaskan bahwa kekhawatiran tidak memiliki suatu kuasa untuk dapat mengubah apapun menjadi lebih baik. Justru sebaliknya, kekhawatiran hanya akan memperburuk keadaan dan menjauhkan kita dari kebahagiaan yang sejati, bahkan dapat menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Mengapa kekhawatiran tidak menghasilkan sesuatu yang baik? Yang pertama, kekhawatiran mengaburkan realitas. Saat kita diliputi oleh kekhawatiran, maka pikiran kita cenderung terfokus pada hal-hal yang negatif dan membesar-besarkan masalah yang ada. Kita lupa melihat dari sisi positifnya dan peluang yang ada di hadapan kita. Akibatnya, kita terjebak dalam lingkaran pemikiran yang negatif dan kemudian kita menjadi tidak produktif. Yang kedua, kekhawatiran menguras energi dan semangat. Kekhawatiran itu bagaikan parasit yang menggerogoti energi dan semangat kita. Semakin kita khawatir, semakin kita merasa lelah, merasa tidak berdaya. Hal ini tentu saja akan menghambat kita dalam menjalani hidup dengan penuh semangat dan penuh optimisme. Yang ketiga,
Kekhawatiran mengganggu iman dan kepercayaan. Ketika kita diliputi berbagai macam kekhawatiran, kita mulai meragukan akan pertolongan Tuhan, akan anugerah Tuhan dalam memelihara hidup kita dan melindungi kita. Kita lupa bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih dan selalu menyertai kita dalam suka dan duka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ingatlah bahwa kekhawatiran tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Sebaliknya, percayalah kepada Allah, fokuslah pada hal yang positif, dan lakukan tindakan nyata untuk menghadapi permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, Anda akan menemukan ketenangan jiwa dan kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Janji Yesus untuk memberikan kelegaan bagi orang yang sedang berbeban berat adalah kabar baik bagi semua orang yang sedang bergumul dalam hidup ini. Ketika kita datang kepada Yesus dengan iman dan dengan kerendahan hati, Dia akan memberikan kekuatan dan juga pengharapan yang kita butuhkan untuk dapat melewati masa-masa sulit dan menjalani hidup dengan penuh kemenangan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa di surga, Engkau Allah yang penuh kasih dan sayang. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini, membawa hati yang terbuka dan jiwa yang merindukan akan hadirat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sungguh mengenal setiap pergumulan dan beban yang kami pikul. Ada kalanya kami merasa begitu letih lesu, baik secara fisik, secara mental, maupun secara spiritual. Beban pekerjaan, kekhawatiran akan masa depan, tantangan dalam hubungan dengan sesama, atau bahkan rasa bersalah dan penyesalan seringkali membuat kami merasa terhimpit dan kehilangan kekuatan. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa seringkali kami mencoba memikul semua beban ini dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami berusaha mengatasi masalah dengan kekuatan kami sendiri, mengandalkan kebijaksanaan akan dunia ini, dan melupakan bahwa Engkau telah mengundang kami untuk datang hanya kepada Engkau. Ampuni kami atas kekurang percayaan dan kesombongan kami. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kelemahan, kelelahan, dan beban kami. Kami meletakkan di kaki salib-Mu setiap kekhawatiran yang menindih, setiap ketakutan yang menghantui, dan setiap keputusasaan yang menguras semangat kami. Tuhan, Engkau adalah sumber kelegaan yang sejati. Engkau adalah gembala yang baik, yang peduli pada domba-domba-Mu. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami akan menemukan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan jiwa kami, memberikan kekuatan baru, dan membimbing kami melalui setiap lembah bayang-bayang. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk sungguh-sungguh berserah kepadamu. Bantulah kami untuk melepaskan kendali dan mempercayakan segala sesuatu dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ajari kami untuk bersandar sepenuhnya pada anugerah-Mu, bukan bersandar pada kekuatan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus atas janji kelegaan yang Engkau berikan. Kami mohon agar janji-Mu ini menjadi nyata dalam hidup kami setiap hari. Pimpinlah kami dalam kebenaran-Mu, dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang indah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, jika hari ini engkau merasa letih, lesu, dan berbeban berat, ingatlah, Yesus memanggilmu. Dia rindu untuk memberimu akan kelegaan. Jangan tunda lagi, datanglah kepadanya sekarang juga. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah sumber kekuatan dan sumber kedamaian yang tidak akan pernah habis. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.